Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di balik jamuan malam di Teguh Umar ada pesan-pesan politik yang tak diucapkan terang-terangan. Apakah ini awal dari koalisi besar atau justru manuver menuju kekuatan oposisi tetap hidup? Hari ini kita akan mengupas apa yang tidak tertulis dalam siaran pers dan membaca makna-makna tersirat di balik pertemuan dua tokoh besar ini. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial. Pertemuan Prabowo Megawati merajut kebersamaan Indonesia. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merajut kebersamaan Indonesia. Dan Presiden Prabowo Subianto ini bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, tepatnya pada Senin malam 7 April 2025 lalu. Keakraban begitu terasa ketika Prabowo dan juga Megawati ini duduk bersama di rumah Megawati di Jalan Teguh Umar. Prabowo ini mengenakan kemeja safari lengan panjang dibalut celana panjang hitam, sedangkan Megawati mengenakan pakaian lengan panjang berwarna ungu motif bunga. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa pertemuan ini sebagai langkah positif membangun kesatuan bangsa. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ini selain bersilaturahmi, ini juga berbagi pengalaman sebagai presiden untuk pemulihan ekonomi nasional. Meski rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan ini sudah direncanakan, namun beberapa kali sempat batal dan baru terrealisasi pada tanggal 7 April 2025 lalu. Dan dalam pertemuan itu, kata Muzani, Megawati lebih banyak berbicara tentang pengalamannya sebagai presiden ketika menghadapi situasi yang tidak gampang dalam pemulihan ekonomi nasional. Pembicaraan Megawati itu terkait pemerintahan Prabowo membahas tentang berbagai macam masalah dan juga tantangan global yang saat ini mengemuka, salah satunya terkait dengan kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan kalau kita melihat bagaimana kemungkinan PDI Perjuangan bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju atau ke dalam pemerintahan, ini Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut bahwa titik temu dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ialah kepentingan bangsa, karena mereka diyakini punya tujuan baik untuk bangsa dan juga negara. Terkait kemungkinan apakah PDI Perjuangan akan bergabung ke dalam pemerintahan, ini Sekjen Partai Golkar sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pun menurut dia di luar ataupun di dalam selama mendukung kepentingan rakyat sama-sama memiliki nilai baik. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada beberapa hari lalu. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, membahas tema kita pada hari ini masih dalam suasana Idul Fitri kemarin dan kemudian publik sempat dihebohkan dengan pertemuan mendadak dan juga tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sinpo ID melihat pertemuan ini seperti apa, Mas? Ini sebuah pertemuan yang memang dari pembahasan catatan redaksi sebelumnya ya, kita sudah sering membahas hal itu ya, karena memang semenjak terjadinya konstelasi politik dalam proses Pilpres 2024 kemarin, yang namanya pertemuan antara tokoh-tokoh nasional ini memang menjadi sebuah pembahasan tersendiri di Sinpo ID. Dan akhirnya pada 2025 ini terwujudlah pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Dan tentunya ini menjadi sebuah kabar yang pertama pastinya mengejutkan. Mengejutkan semua pihak karena memang pada saat itu ya sebagaimana kita tahu dari internal Partai Gerindra sendiri juga mengatakan bahwasannya pertemuan ini memang direncanakan dadakan ya kan, dan itu memang secara mendadak untuk kemudian disampaikan kepada publik bahwasanya
pertemuan lebih banyak empat mata. Berarti mata. secara nggak langsung ini ada pertemuan yang pembicaranya bersifat lebih personal lagi. Secara nggak langsung seorang Presiden Prabowo untuk kemudian bisa menyambangi kediaman Megawati, ini berarti secara nggak langsung Prabowo ini menjadi seorang tokoh sentral yang tentunya bisa dikatakan dia ini sosok rekonsiliasi akbar ya, karena memang nggak hanya dari koalisinya saja yang memang merangkul semua pihak, tapi termasuk yang tidak satu posisi dengan Prabowo sendiri juga tetap disambangin, tetap diajak komunikasi, berarti secara nggak langsung ini anginnya bagus lah buat Prabowo untuk kemudian bisa bersama-sama menelurkan sebuah pemikiran-pemikiran agar Indonesia bisa menatap lebih tegak lagi bagaimana masa depannya seperti itu. Mas, kalau melihat pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri yang mungkin agendanya ini mendadak, kemudian tertutup dan bahkan pihak internal Gerindra pun mengatakan bahwasanya pertemuan tersebut banyak antara empat mata saja antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Apakah ini murni memang silaturahmi karena memang kebetulan juga masih dalam suasana Idul Fitri, atau mungkin memang ada pembicaraan-pembicaraan lain terkait dengan pertemuan ini, Mas? Yang pastinya kalau kita lihat dari pertemuan yang memang terjadinya setelah Idul Fitri ya, berarti masih ada suasana lebarannya lah. Di mana seorang Presiden Prabowo dan Megawati juga pernah bergandengan untuk kemudian maju di Pilpres juga, dan kemudian pertemuan mereka ini ya bagai pertemuan kedua sahabat aja. Jadi pertemuan yang memang non formal untuk kemudian membahas yang hal-hal yang lebih personal lagi, meskipun di dalamnya tentu ada pembahasan terkait bagaimana berbagi cerita lah antara Presiden Megawati yang pengalamannya sebagaimana dia sudah pernah menjabat presiden, dan saat ini sedang Presiden Prabowo yang menjabat, tentu ada berbagi cerita untuk kemudian setidaknya menjadi sebuah jembatan buat Prabowo untuk kemudian bisa melihat dapat pandangan lain untuk bisa mengambil kebijakan yang lebih baik ke depannya seperti itu. Beberapa pengamat mengatakan bahwasanya pertemuan kalau kita mengatakan pertemuan antara formal dengan non formal, kalau kita berbicara antara pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati ini kan non formal dan memang lebih tertutup. Dan beberapa pengamat justru mengatakan bahwasanya pertemuan yang tertutup ini justru kesempatan untuk ada hal-hal lain ataupun pembicaraan yang mungkin politis ataupun dan lain sebagainya itu lebih besar dibanding dengan pertemuan yang bersifat formal. Kalau pandangan Sinpo ID, Mas? Iya, pastinya sih hal itu juga menjadi sebuah pembahasan tersendiri ya. Cuma terkait kontennya apa yang kemudian menjadi pembahasan itu hanya Megawati dan Presiden Prabowo saja yang tahu. Karena memang pertemuannya tertutup empat mata, nggak ada internal partai baik dari PDIP maupun Gerindra yang ikutan, ya kan. Berarti secara nggak langsung memang ya kayak temen lah. Kita ngobrol, terus kemudian bisa brainstorm bagaimana pengalaman dia dulu dan bagaimana yang akan dihadapin ke depannya dan tantangan-tantangan buat bangsa Indonesia ke depannya seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda.
dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Mas Bayu, kalau melihat antara pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, banyak yang menyebut bahwasannya ini juga kemungkinan ada spekulasi bahwasannya bertukar pikiran, terutama terkait dengan isu-isu ekonomi yang isu ekonomi global, terkait dengan tarif impor Amerika Serikat dan lain sebagainya. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Apakah memang pengalaman-pengalaman dari Presiden ataupun mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ini masih relevan terkait dengan isu-isu ataupun permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini, Mas? Ya tentunya pembicaraan kedua tokoh nasional ini ada yang mengarah ke situ. Karena memang kondisinya pada saat ini itu bisa dikatakan hampir tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami ketika Megawati menjabat sebagai presiden. Bagaimana kita tahu, ketika Megawati menjabat sebagai presiden, saat itu kan dia masih di tahap fase pasca reformasi, awal-awal pasca reformasi, di mana di situ Indonesia baru saja diguncang dengan krisis moneter, untuk kemudian bagaimana pemulihan ekonomi, dan dalam prosesnya juga banyak bisa dikatakan ekonomi dalam negeri Indonesia pada saat itu juga memang terguncang juga, untuk kemudian sejumlah langkah dan sejumlah kebijakan diambil oleh Presiden Megawati tentunya, dan ini yang pada akhirnya menjadi sebuah pembicaraan tersendiri untuk kemudian dibahas dalam proses pertemuan tersebut. Ya, Bu. Tentunya hal itu menjadi sebuah pembahasan mengingat Presiden Prabowo juga menghadapi saat ini Indonesia terkena tarif impor dagang resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat, di mana Indonesia saat ini dikenakan tarif 32% oleh Amerika Serikat. Berarti secara nggak langsung ini berimbas terhadap sektor impor Indonesia, yang kemudian ini menjadi sebuah pembahasan tersendiri untuk kemudian dibahas bagaimana setidaknya geopolitiknya menjadi sebuah pembicaraan tersendiri bagi kedua tokoh ini ya. Dan kita harapkan apa yang menjadi hasil pembicaraan tersebut bisa pada akhirnya menelurkan kebijakan-kebijakan yang positif, sehingga iklim perekonomian Indonesia yang saat ini sedang terimbas dengan tarif tersebut, tarif resiprokal tersebut, bisa kemudian bisa survive dan menjawab tantangan yang dengan sangat baik ya. Tentunya ya kita harapkan pertemuan ini bisa memberikan dampak positif untuk kemudian bisa memulihkan ekonomi Indonesia secara perlahan seperti itu. Ini yang juga menarik adalah bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini datang ke kediaman Megawati Soekarno Putri dan bukan sebaliknya. Pertemuannya justru dilakukan di kediaman Megawati Soekarno Putri. Ada makna simbolis nggak dibalik dengan kedatangan yang istilahnya ini Presiden Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati Soekarno Putri dan bukan Megawati yang mungkin berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto, Mas? Ya, kita lihat dari sosok Prabowo-nya sendiri ya. Sebagaimana waktu ketika masih proses pilpres aja, sosok Prabowo sendiri bersedia. Dia kan seorang ketua umum partai terbesar di Indonesia, salah satu partai terbesar di Indonesia ya.
Gerindra dan dia posisinya ketua umum tapi bersedia mendatangi partai-partai yang di bawah dia, yang lebih kecil daripada partai yang di jabatnya saat ini. Salah satunya itu PSI, ya kan? Berarti secara nggak langsung Prabowo yang memang posisinya saat itu sebagai seorang ketua umum untuk kemudian bersedia mendatangi kantor PSI yang ya kita tahu PSI sendiri belum masuk parlemen juga kan? Dia bersedia untuk mendatangi kantor PSI untuk kemudian mengajak dialog dan berdiskusi. Ini secara nggak langsung menunjukkan sebuah kerendahan hati seorang pemimpin ya. Dan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati yang terjadi di Jalan Teguh Umar di kediamannya Megawati ya. Ini secara nggak langsung Prabowo menunjukkan bahwasanya dia itu terbuka terhadap siapapun. Terhadap sosok siapapun, tokoh manapun maupun ketua umum partai manapun untuk kemudian bisa diajak berbincang, diajak berdiskusi dan dirangkul kembali untuk kemudian setidaknya menjadi kawan brainstorming Prabowo untuk kemudian bisa melihat pandangan dari sudut pandang Megawati sebagai ketua umum PDIP yang notabene partai pemenang pemilu ya kan, bisa bertukar pikiran, apalagi di situasi yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Mungkin bisa bercerita tentang pengalaman-pengalamannya terdahulu untuk kemudian bisa mengambil sikap yang lebih arif lagi ke depannya. Ini sebuah iklim yang bagus untuk peta politik Prabowo sendiri ya. Berarti secara nggak langsung pertemuan tersebut menghilangkan asumsi yang menyebut bahwasanya Prabowo tidak mau bergandengan tangan dengan PDIP. Karena memang pada akhirnya Prabowo sendiri yang datang ke rumahnya Megawati dan itu disambut hangat dan pertemuannya pun juga berlangsung ya bisa kita lihat untuk beberapa video yang sudah ditayangkan oleh Sinpo TV itu kita lihat suasana yang cukup hangat dan mereka juga sempat bercengkrama bersama ya. Ini hal yang bagus di mana setidaknya masyarakat bisa melihat bahwasanya tokoh politik Indonesia saat ini sudah mulai bergandengan tangan untuk kemudian bisa menghadapi tantangan-tantangan yang saat ini terjadi. Terlebih Indonesia saat ini sedang mengalami imbas dari kebijakan Amerika Serikat yaitu tarif resiprokal itu ya. Kita harapkan ini bisa kemudian bisa dihadapi tantangan tersebut dengan bersama-sama untuk kemudian menurunkan kebijakan yang lebih positif lagi. Kalau kita melihat bagaimana ini merupakan salah satu upaya dari Presiden Prabowo Subianto untuk menggandeng semua pihak. Kalau kita ingat juga beberapa waktu lalu, mungkin sesaat ataupun beberapa waktu setelah pelantikan Presiden, itu Prabowo Subianto juga sempat menyambangi kediaman Joko Widodo dan kemudian saat ini Prabowo Subianto juga menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Ataukah ini memang merupakan salah satu langkah untuk merangkul semuanya, Mas? Kalau kita tahu kan antara SBY kemudian Joko Widodo juga saat ini memang berada dalam satu pemerintahan ataupun berada dalam kubu pemerintahan. Kemudian Megawati Soekarno Putri ini berada di luar pemerintahan. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, yang tadi saya bilang ya, berarti Sinpo ID juga mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Prabowo ini adalah tokoh sentral dari sebuah rekonsiliasi akbar. Dia tidak memandang siapapun yang ada di dalam kubunya ataupun yang di luar. Siapapun itu, sepanjang dia itu memiliki kapabilitas untuk kemudian bisa menelurkan sebuah pemikiran-pemikiran yang matang terkait kebangsaan, ya tentunya Prabowo juga terbuka untuk kemudian bahkan menyambangi mereka. Ini yang sangat-sangat bisa dikatakan ya kita patut apresiasi untuk kemudian upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menyambangi terutama ya kediaman Megawati ya, karena memang sebelumnya sempat diasumsikan bahwasanya Prabowo tidak ingin bertemu atau apa, maupun kubu sebaliknya yang menyebut bahwasanya PDIP sungkan untuk kemudian bertemu. Ini semuanya langsung luntur ketika ada pertemuan tersebut. Berarti secara nggak langsung Prabowo tidak pernah mendendam kepada siapapun, maupun Megawati juga tetap menjaga hubungannya yang baik dengan Prabowo. Dan ini
kita harapkan menjadi sebuah iklim yang positif untuk kemudian masyarakat pun mendapatkan imbasnya yang positif juga ke depannya seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mas Bayu, kalau kita melihat sebenarnya kabar terkait rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ini kan dulu sempat ada kabar-kabar burung, bahkan sebelum penyusunan kabinet ada rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, namun belum juga terrealisasi dan baru terrealisasi pada saat ini, saat momen Idul Fitri. Kalau Sinpo ID melihatnya, apakah ini menjadi salah satu peluang bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam koalisi Indonesia Maju atau seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat dari rentang waktunya dulu ya, terkait dengan pertemuan tersebut, ini kan berarti secara nggak langsung Prabowo juga mencari momentum yang pas. Bagaimana untuk kemudian pertemuan itu terjadi. Terlebih ini pertemuan yang memang secara nggak langsung bisa dikatakan Prabowo bertemu, bukan bertemu lagi ya, ini menyambangi sosok yang memang berada di luar pemerintahan. Ketika menyambangi rumah Megawati, berarti secara nggak langsung Megawati sendiri juga memperkuat posisinya sebagai seorang ketua umum, ya kan? Karena memang dia yang didatangin kan. Berarti ada bargainingnya dia sebagai seorang ketua umum partai pemenang pemilu untuk kemudian didatangi oleh seorang presiden. Nah, ini yang secara nggak langsung menjadi sebuah ciri khas tersendiri bagaimana seorang Prabowo untuk kemudian bersedia mendatangi siapapun itu, termasuk yang ada di luar pemerintahan untuk kemudian didatangin, disambangin dan mereka bercengkrama dengan baik lah. Nah, terus peluang apakah PDIP nantinya akan bergabung dengan pemerintahan, ini yang menjadi tanda tanya tersendiri ya. Walaupun memang beberapa partai koalisi juga sudah menyatakan bahwasanya yaitu hak presiden, tergantung presidennya apakah akan menerima atau tidak. Tapi setidaknya
kalaupun ada di dalam ataupun di luar, PDIP tetap menjadi sebuah kekuatan yang setidaknya memberikan penyeimbang bagi pemerintah ya. Karena memang PDIP juga sekalipun itu di luar, dia juga punya kekuatan untuk kemudian memberi pengawasan lebih kepada jalannya pemerintahan. Berarti secara nggak langsung ini maupun baik itu di dalam pemerintahan ataupun di luar, PDIP juga bisa berkontribusi secara positif terhadap bangsa. Dan ini sebuah iklim yang cukup positif untuk kemudian kita bisa harapkan ke depannya pemerintahan tetap berjalan dengan on track-nya untuk kemudian memulihkan ekonomi, dan PDIP pun juga memberikan kontribusinya untuk melakukan pengawasan yang lebih terhadap jalannya pemerintahan ini, seperti itu. Kalaupun nantinya memang PDI Perjuangan ini bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto, apakah ini juga berpengaruh terhadap keseimbangan ataupun check and balance di pemerintahan, di mana mungkin posisi oposisi ini akan jauh melemah atau tidak ada penyeimbang dan lain sebagainya, Mas? Kalau ya tentunya pribadi, Mas. Kita lihat dari internal Koalisi Indonesia Maju sendiri ya. Sejauh ini Koalisi Indonesia Maju sendiri juga masih mengandalkan sosok Prabowo untuk kemudian mengambil keputusan apakah PDIP diizinkan masuk ke dalam koalisi atau tidak. Nah ini berarti secara nggak langsung Koalisi Indonesia Maju itu sudah menaruh kepercayaan yang tinggi kepada sosok Prabowo. Tergantung nanti Prabowo apakah akan mengambil sikap untuk kemudian merangkul PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan atau tidak. Nah, tentunya di situ akan menjadi sebuah pembahasan tersendiri di internal koalisi untuk kemudian Prabowo pun bisa mengambil sikap bila seandainya nanti akan masuk, nanti ada pertimbangan apa, kalaupun nanti tetap berada di luar, ini tergantung pembahasan di internal koalisi dan juga keputusan dari PDIP sendiri. So sejauh ini juga PDIP juga belum mengatakan bahwasannya mereka itu ingin bergabung. Tapi sekalipun tidak bergabung, sejauh ini kebersamaan antara PDIP dengan Partai Koalisi Indonesia Maju juga masih bergandengan tangan. Sebagaimana kita tahu ya, dalam proses yang retreat kepala daerah kemarin itu memang sempat agak sedikit memanas ketika beberapa kepala daerah dari PDIP untuk kemudian ditunda keberangkatannya. Tapi di endingnya kan beberapa kepala daerah yang memang dari PDIP kan kemudian ikut bergabung. Berarti secara nggak langsung di sini ada kesamaan persepsi untuk kemudian bisa menyamakan keinginan, mimpi yang sama untuk bisa memajukan bangsa ini bersama-sama. Dan itu bisa dimulai dari daerah. Berarti secara nggak langsung program-program kerakyatan yang sedang diusung oleh Presiden Prabowo untuk kemudian bisa dieksekusi lebih baik, dan pemerintah daerah pun juga menyambut dengan baik dengan cara kesamaan persepsi ketika retreat kemarin, seperti itu. Dan kalau kita melihat bagaimana statement-statement dari internal PDI Perjuangan termasuk dengan Puan Maharani yang mengatakan bahwasannya PDI Perjuangan memang saat ini berada di luar pemerintahan namun tetap mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kalau melihat statement ini dan melihat jalannya mungkin selama ini selama pemerintahan awal Presiden Prabowo Subianto ini, Mas, peran PDI Perjuangan ini untuk mendukung pemerintahan Prabowo seperti apa, Mas? Ya sejauh ini PDIP tetap bersama dengan apa yang kemudian menjadi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan tidak ada hal-hal yang kemudian menggencet kebijakan tersebut untuk tidak dijalankan. Sebagaimana kita tahu ada sejumlah undang-undang yang kemudian disahkan dan itu sejalan dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Berarti secara nggak langsung memang sejauh ini pemerintah itu di pandangan PDIP selaku oposisi yang saat ini berada di luar pemerintahan itu masih on track. Berarti secara nggak langsung semua kebijakan yang diambil hingga saat ini masih satu nafas. Baik itu dari yang koalisi maupun yang oposisi. Ya kita harapkan ke depannya bisa menjadi kekuatan penyeimbang untuk kemudian bisa memberikan pandangan-pandangan yang lebih positif lagi, sehingga sebelum kebijakan itu diterbitkan itu sudah ibarat kata nasi itu sudah pulen duluan untuk kemudian dikonsumsi oleh rakyatnya juga sudah lebih baik dan tidak ada
polemik-polemik yang kemudian di ujung-ujung hari itu menjadi sebuah protes yang dikompor-komporin dan akhirnya semakin membesar seperti itu. Ya ini kita harapkan bisa berjalan terus on track dan kemudian masyarakat pun mendapat imbas yang positif juga seperti itu. Jadi apapun nantinya keputusan dari Presiden Prabowo Subianto maupun PDI Perjuangan, apakah memang PDI Perjuangan akan bergabung ke dalam koalisi ataupun tetap berada di luar pemerintahan. Namun kita berharap semuanya memang bersama-sama untuk membangun Indonesia dan juga mendukung semua program-program dari pemerintah untuk memajukan Indonesia. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita pada hari ini. Terima kasih juga pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya kita tidak tahu apa yang diisi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun tentunya kita berharap semua itu sebagai langkah dari Presiden Prabowo Subianto untuk merangkul semua kalangan demi membangun Indonesia. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.